Tetapi cinta mereka tak sehangat dahulu. Dua anak mereka meninggal dalam usia muda, dan hanya Salut yang menjadi tumpuan harapan. Tubuh sang raja mulai melemah. Ia menderita penyakit pernapasan kronis dan tekanan darah tinggi, diperparah oleh stres bertahun-tahun. Meski begitu, ia tetap muncul dalam perayaan, adat, dan hari besar gerejawi menunjukkan kepada rakyat bahwa sang raja belum menyerah. Namun di balik layar, George mulai mempersiapkan sesuatu yang revolusioner. Ia mengusulkan revisi pada sistem suksesi kerajaan agar perempuan bisa naik tahta penuh tanpa perlu dinikahkan dulu kepada bangsawan tertentu. Ini demi Salut, ini demi kelanjutan dinasti Tupou. Usulan itu tentu saja ditentang keras oleh para bangsawan tua yang melihat tradisi sebagai hukum mutlak. Tapi George, dengan segala kelemahannya, berdiri tegak dalam hal ini. Ia meyakinkan Inggris dan gereja bahwa Salut adalah masa depan, dan jika dia tidak memerintah, kerajaan bisa jatuh ke tangan faksi yang lebih mudah dikendalikan oleh luar. Pada tahun 1918, George memanggil Salut untuk berbicara di hadapannya, bukan sebagai ayah, tetapi sebagai raja kepada penerus tahta. Ia memegang tangan putrinya dan berkata, "Tugasmu tidak akan ringan, anakku. Mereka akan mempertanyakan darahmu, keputusanmu, bahkan imanmu. Tapi ingat, lautan ini, tanah ini, rakyat ini, mereka butuh seseorang yang mencintai mereka lebih dari sekadar memerintah." Tak lama setelah percakapan itu, penyakitnya memburuk. Pada suatu malam yang sunyi, diiringi doa-doa dari para pendeta Wesleyan, George Tupou II mengembuskan napas terakhirnya. Ia wafat dalam usia 44 tahun. Raja yang memerintah selama 25 tahun dalam badai sejarah. Penutup, warisan. Ketika Salut Tupou III naik tahta, banyak yang tidak percaya bahwa seorang perempuan muda bisa menggantikan seorang raja di zaman transisi. Namun mereka salah. Salut membuktikan bahwa warisan ayahnya tidak sia-sia. Ia membawa Tonga ke panggung dunia, menjaga kemerdekaan, dan dicintai sampai akhir hayat. George Tupou II mungkin tidak dikenal sebagai raja terbesar dalam sejarah Pasifik, tapi ia adalah penghubung antara dua dunia, antara kerajaan tradisional dan negara modern, antara tanah leluhur dan diplomasi barat. Ia memilih untuk bertahan, bukan menaklukkan, dan dari keputusannya yang rumit dan kadang menyakitkan, berdirilah Tonga, kerajaan yang tidak pernah dijajah sepenuhnya, berdiri tegak di tengah samudera, dengan mahkota yang diwariskan kepada anak perempuannya, dan jiwa yang tak pernah ia jual.